Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam pengajian rutin Ranting Aisyah Kerbut Kerbangan Utara. Yang mana ya, tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah temanya. Gak ada ya? Terserah saya berarti. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya kalau pengajian ibu-ibu itu paling enak. Temanya apa? Terserah Ustaz doa. Ya udah kalau gitu, karena terserah saya, maka temanya adalah pada sore hari ini, temanya adalah kenapa Rasulullah berpoligami. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Loh, kalau Rasul setuju, kalau suaminya ibu nggak setuju, Rasul kan teladan kita, Bu. Ya. Loh, kok nggak diikuti? Ayatnya kan jelas. An-Nisa ayat kedua atau ketiga itu, Bu ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Ya, betul. Ayatnya belum selesai. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu gak bisa berlaku adil, maka cukup satu. Ini gimana mau berlaku adil? Oh, belum dicoba. Harus tahu dulu. Makanya ibu-ibu itu harus tahu bahwa istrinya Nabi itu jumlah totalnya berapa? Loh. Ada yang 9, 10, 13. Berapa ini? Kalau jumlah istrinya suami ibu-ibu itu pasti yakin, Bu ya? Ya. Jumlah istrinya Nabi itu antara 11 dan 13. Kenapa kita bingung 11-13? Jumlah yang 2 ini, 2 tambahannya ini, itu diperselisihkan. Apakah itu istri atau budak wanita? Kenapa kita kadang-kadang nyebutnya 9? Karena ketika Rasul wafat, yang masih hidup itu ada 9. Ya. Cuma yang kita sering kali kurang mengingatnya, Rasulullah SAW itu kehidupan pernikahannya 2. Kehidupan pernikahan yang pertama itu selama 25 tahun istrinya cuma 1. Ya, cuma 1. Baru
di sisa kehidupan beliau, kan beliau nikah tuh umur berapa? 25. Kemudian ditambah 25, 50. Nah, beliau seorang tua kan umur berapa? 63. Berarti di sisa kehidupan beliau 13 tahun sisanya baru istrinya jumlahnya lebih dari 1. Berarti Rasulullah SAW itu punya 2 kehidupan pernikahan. Kehidupan pernikahan yang pertama istrinya cuma 1. Kehidupan pernikahan yang kedua istrinya lebih dari 1. Makanya umatnya terpecah jadi 2 untuk meneladaninya. Ada yang istrinya cuma 1, ada yang istrinya lebih dari 1. Kalau ibu pilih yang mana? 1 ya? Nah iya, ibu benar nggak bisa milih. Yang milih itu kan bapak. Coba kalau tanya ke bapak pilih yang mana? Yang 1 atau yang lebih dari 1? 1. Karena kenyataannya cuma 1. Berarti Rasulullah itu sunnah pernikahannya adalah 1 istri, dan sunnah pernikahannya istri lebih dari 1. Umatnya disuruh milih yang 1 istri monogami atau milih yang lebih dari 1 yang kita kenal poligami. Tapi kalau kita coba bandingkan 25 tahun pertama itu istrinya ternyata cuma 1. 13 tahun baru lebih dari 1. Makanya mazhab Syafi'i, kalau kita mau mengikuti mazhab, ya, mazhab Syafi'i itu justru kalau istri lebih dari 1 makruh. Diutamakan cuma 1. Makanya Takzim Muhammadiyah juga menganjurkan istri itu cuma 1. Sehingga keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah rata-rata istrinya cuma 1. Setuju apa enggak? Setuju. Tapi kalau ada yang pilih lebih dari 1 boleh apa enggak? Tidak boleh. Boleh, asalkan bukan suami saya. Itu loh, itu nikah lebih dari 1 tetap diperbolehkan sampai hari kiamat. Tapi itu sifatnya pilihan. Jadi nikah 1 boleh, nikah lebih dari 1 boleh. Ya nggak boleh itu nggak mau menikah. Ya, setuju sampai di sini ya ibu ya. Nah, sekarang 11 istri Nabi itu namanya siapa aja? Ayo. Paling yang diingat cuma 2, Khadijah dan Aisyah. Loh, kenapa organisasi wanita Muhammadiyah lebih milih Aisyah kok bukan Khadijah? Makanya kita disebut Aisyah, pengikutnya Aisyah. Kok bukan Khadijah, pengikutnya Khadijah? Padahal Aisyah itu istri yang salah, istri ketiga. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika istrinya wafat, beliau sedih sekali, dan Khadijah itu kemudian beliau tidak pernah fokus untuk menikah lagi, rencana pikiran nikah lagi tidak ada. Beliau lebih fokus kepada dakwah sampai ada yang menawari untuk nikah lagi. Kalau lihat riwayatnya itu justru Rasulullah bertanya balik, ya, Faman, nikah sama siapa? Dikasih pilihan. Ada 2,
terserah kau mau milih yang mana. Yang pertama janda. Mohon maaf, sudah tua. Dalam riwayat yang lain disebutkan, mohon maaf, berat badannya berlebih, ya. Gemuk maksudnya Bu ya. Atau perawan masih muda, cantik. Ini yang kita kenal namanya Aisyah. Ternyata ketika Rasulullah SAW ditawarkan itu antara janda tua berat badannya lebih dan kemudian perawan muda cantik, beliau malah milih yang janda tua dan berat badannya lebih. Seandainya tawaran itu ditujukan kepada bapak-bapak hari ini, pasti jawab yang mana, janda atau perawan? Ya, itu dia. Berarti kalau misalnya Rasulullah itu menikah berdasarkan syahwat, memenuhi syahwatnya, tentu pasti pilih yang Aisyah. Tapi ternyata ada alasan-alasan lain kenapa Rasulullah memilih Saudah. Bahkan seluruh pernikahan Rasulullah yang poligami itu semua ada hikmah dan alasan-alasannya, yang semuanya jauh dari kata-kata memenuhi nafsu syahwat. Makanya kenapa kita perlu tahu kenapa Rasulullah menikah lagi. Itulah temanya. Kenapa Rasulullah berpoligami. Perlu dibahas atau enggak? Kita sudah takut duluan. Bahas poligami. Ya. Tapi sebelum bahas itu, saya pengen ngetes ibu-ibu. Siapa saja itu 11 istrinya? Ya. Oke. Khadijah. Yang kedua tadi namanya Saudah. 2. Yang ketiga Aisyah. Terus Hafsah 4. Terus Zainab 5. Terus Zainabnya ada 2 Bu ya. Ada 2. Zainab binti Jahas sama Zainab binti Khuzaimah. Nah, terus yo. Siapa? Ummu Salamah. Terus Ummu Sudah. Raihana, Ummu Raihana. Dah, ayo. Juwairiyah. Ada 9. Ayo. Sofia 10 kurang 1. Maimunah 11. 2 itu yang diperselisihkan siapa? Ayo. Maria Al-Qibtiyah salah satunya. Satu lagi siapa? Siapa? Oh, malah bingung ibunya. Padahal istri-istri Nabi itu disebut Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Kalau istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, berarti itu ibunya kita semua.
Kalau kita nggak hafal, berarti kita nggak kenal sama ibu kita. Ya kan? Ya. Apalagi buat ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu meneladani Nabi, itu terbatas. Nabi itu hanyalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Lah, kalau seorang wanita yang mukminah, tentu suri tauladannya bukan hanya Nabi. Yang lebih cocok adalah istri-istrinya Nabi. Lalu kalau istri-istrinya Nabi kita nggak kenal, berarti siapa yang kita teladani? Hadis. Bukan. Pasti istri-istrinya Nabi. Nah, maka dari itu kita perlu mengenal, ya, istri-istri Nabi, ya. Nanti kemudian anak-anaknya Nabi, gitu ya, sampai kalau cucunya itu nggak ada perempuan, laki-laki, ya. Berarti paling tidak istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi yang kaitannya mereka semua jenisnya adalah jenis perempuan. Karena ibu-ibu perempuan tentu yang harus diteladani adalah wanita-wanita yang ada haula di sekitar Rasulullah SAW. Nah, oke, kita gunakan yang paling mudah dulu, ya, namanya Khadijah. Ya, kenali dulu Bu, walaupun sudah sering kenal ya. Kita ingetin lagi, Khadijah, istri Nabi yang satu-satunya selama berapa tahun? 25 tahun. Janda atau perawan statusnya? Janda. Semua istri Nabi janda, yang perawan cuma satu. Ya. Berarti umatnya kalau mau milih istri, itu milih istri yang enggak Bu, terserah, ya. Yang janda boleh, yang perawan juga. Khadijah itu janda 2 kali. Ya, jandanya 2 kali dan sudah punya anak 2 kali juga, bahkan 4. Nah, 4. Lalu mau dicatat nama-nama istrinya itu? Iya. Siapa saja gitu? Oh ya. Baik. 1 urutannya ya. Khadijah. 2 Saudah. 3 Aisyah. Ini urutan pernikahan ya. 4 Hafsah. 5 Zainab. 6 Ummu Salamah. 7 Zainab binti Jahsh atau Jahsy. Kalau yang sebelumnya Zainab binti Udaimah. 8 Juwairiyah. 9 Royhana. Ya, Royhana. 10 Ummu Habibah. 11 Sofia. 12 Maimunah. 13 Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Dari Mesir. Jadi istri-istri Nabi itu dari Mekah, dari Madinah. Ada 2 yang dari luar, yang Maria Al-Qibtiyah dari Koptik Mesir, yang Sofia dari Yahudi. Ya. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Udaimah, Zainab binti Jahsh, ya, Ummu Salamah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Royhana, Maimunah,
Sofia, Maria Al-Qibtiyah. Hafal? Awas udah hafal. Udah ngaji di Aisyah bertahun-tahun kok, masa istri Nabi nggak hafal, ya? Catat ya. Maria Al-Qibtiyah, karena dia dari Koptik, dari Mesir. Yang dari luar negeri, Maria Al-Qibtiyah dari Mesir, Sofia dari Yahudi. Kalau yang lainnya orang Arab, Mekah ataupun Madinah. Ya, ada yang dari orang Indonesia? Nggak ada. Ya, nggak ada. Baik, ya. Itu 13 istri Nabi, tapi ada 2 yang diperselisihkan. Apakah dia itu istri atau cuma budak wanita? Ya. Jadi pokoknya 13 itulah kita ingat-ingat. Sekarang kita masuk yang pertama dulu ya. Namanya Khadijah. Ya. Nanti setelah Khadijah terus sambung sampai Maria Al-Qibtiyah. Ya. Waktunya sampai jam 5. Ya. Kalau nggak habis, nggak apa-apa. Memang saya sengaja nggak tak habiskan supaya ada kemungkinan untuk diundang lagi ya. Tapi terlebih biar disambung sama ustadz-ustadz lainnya. Makanya ibu kalau pengajian itu, saran saya di mana-mana tuh ya, di ranting Aisyah yang lain ya kan, maupun pengajian ibu-ibu yang umum, saya selalu katakan buat kurikulum. Kita yang request sama ustadznya supaya pelajaran kita berkelanjutan, berkesinambungan gitu. Jadi jangan sampai bertahun-tahun ngaji, wis pokoknya duduk, dengar, nyatet, ya terserah sama ustadznya. Ya. Akhirnya ustadznya ngomongnya fasih, luancar. Kenapa? Karena temanya yang diceramahkan di mana-mana itu aja. Ya, ustadznya malah nggak belajar loh. Sehingga ini saran saya, kalau bisa ibu-ibu bikin kurikulum ya. Kalau misalnya belum bisa saya bantu. Pokoknya yang terkait tentang kewanitaan atau hukum-hukum wanita atau wanita-wanita teladan atau yang penting buat ibu-ibu, ini harus jadi kurikulum. Ya. Jadi 6 bulan, setahun, insya Allah kita sudah ada yang kita dapat, apalagi sampai bertahun-tahun. Nah masa udah bertahun-tahun ngaji di Aisyah ranting rembangan ini kan? Tapi kemudian 11 istri Nabi kita sudah lupa. Ya, itu sih. Makanya pengajian ini sambil mengingat kembali. Oke. Khadijah ya, janda 2 kali. Dalam 2 kali janda, dua-duanya juga punya anak. Sama suami sebelumnya anaknya 2. Sama suami sebelumnya anaknya 2. Dan sama Rasulullah anaknya 6 loh kan. Salah lagi ibu-ibu. Dari semua istri-istri Nabi, yang Nabi punya keturunan itu hanya sama berapa tadi anaknya? Berarti Ibunda Khadijah itu anaknya ada 10. Dari suami sebelumnya 2, dari Rasulullah 6. Ya Rasulullah itu gak punya anak dari istri-istrinya yang lain. Dan anak-anaknya Rasulullah SAW itu 6 anak, yang laki-laki cuma 1.
itu pun meninggal waktu kecil. 5 lainnya itu perempuan. Ibunda Khadijah ini, ibu sekalian, beliau ini orangnya kaya raya. 1. Kedua, terhormat keturunannya dari kalangan bangsawan. Jadi secara nasab beliau itu keturunan bangsawan, secara kekayaan beliau kaya raya, secara kecantikan cantik apa? Cantik apa enggak? Cantik. Walaupun umurnya sudah waktu itu 40. Makanya banyak sekali yang mau meminang ibunda kita Khadijah, tetapi ditolak semuanya. Ya mungkin biasanya kalau sudah janda itu biasanya tidak terpikir untuk menikah lagi. Tapi kalau duda gak terlalu lama ditinggal istrinya, biasanya sudah nikah lagi. Apalagi zaman sekarang istrinya masih ada, malah kepingin. Tapi suaminya ibu-ibu insya Allah tidak seperti itu. Yakin ya Bu ya? Suaminya ibu berarti orangnya jujur. Jujur. Ibu siap kalau suaminya jujur. Siap. Kalau tiba-tiba suaminya ngajak ngomong serius, mengatakan begini, Bu, ya, Bu, Bunda, Umi misalnya, Ayah, Ayah mau menyampaikan sesuatu. Ayah mau jujur bahwasannya selama ini sebenarnya Ayah sudah saya dulu ngomong sudah ngumpulin tabungan buat umroh. Ibu kepikirannya nikah lagi dulu. Maksudnya gimana? Baik, Ibunda Khadijah ini cuma luar biasa. Nah, karena beliau ini kaya raya, karena beliau ini pedagang, pengusaha, pebisnis sukses. Makanya beliau kemudian radhiyallahu ta'ala anha, beliau biasanya karena perempuan itu kan kalau dagang kan terbatas Bu ya. Masa harus pulangan barang, jualan barang kan terbatas. Apalagi beliau janda, beliau mewakilkan kepada karyawan-karyawannya. Termasuk beliau menawarkan kerjasama dagang kepada seorang pemuda yang terkenal dengan kejujurannya. Siapa itu? Itu Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi. Ya, karena beliau waktu itu umurnya berapa? 25. Jadi umur Nabi Muhammad 25, Ibunda Khadijah umurnya 40, selisih 15 tahun. Jadi kalau mau menikah itu harus menikah cari yang lebih tua atau muda? Tua atau muda? Jawabannya terserah. Karena Rasulullah juga menikahi yang lebih tua, Rasulullah juga menikahi yang lebih muda. Sama kayak tadi, kalau mau menikah, janda atau perawan yang dipilih? Terserah. Karena Rasulullah juga menikahi janda, Rasulullah juga menikahi perawan. Pokoknya lain jenis, bukan sejenis. Ya. Karena zaman sekarang itu sudah semakin edan ya. Banyak orang-orang yang jatuh cinta sama sejenis. Baik. Nah, ketika itu beliau memasrahkan, mengajak kerjasama supaya
barang-barang di Mekah dibawa untuk dijual di wilayah Syam. Syam itu, kalau ini Mekah, Syam itu naik ke atas. Perjalanan kalau naik pesawat 1 jam, kalau dulu naik onta 1 bulan, karena jauh. Ya. Di wilayah Syam ini memang ada pasar terkenal. Biasanya orang-orang Mekah kulaan di sana, dibawa barangnya dijual di Mekah. Sebaliknya, barang di Mekah dibawa ke Syam, dijual di Syam. Jadi ya segitulah namanya orang dagang, Ibu ya, saat itu. Nah, ketika itu tentu Ibunda Khadijah tidak bisa menemani karena beliau kan perempuan, apalagi statusnya janda, sehingga beliau menawarkan kepada asistennya yang namanya Maisarah untuk menemani Rasulullah ketika masih muda. Namanya Maisarah. Loh, itu kan perjalanan sebulan, Bu ya? Kok malah yang nemeni namanya Maisarah? Gak bahaya? Kan Rasulullah laki-laki kan? Iya kan? Kok yang nemeni namanya Maisarah? Gimana? Gak bahaya? Gak bahaya, kenapa? Maisarah itu laki-laki, Bu. Ya. Itu nama Arab ya. Nama Arab jangan dibawa ke Jawa ya. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan ya. Ya. Jadi gak apa-apa ditemani Maisarah, gak apa-apa. Ya gak apa-apa kalau sama laki-laki ya kan? Singkat cerita, ketika di perjalanan sampai pulang kembali, Maisarah ini melaporkan. Ya, laporan pertama tentu penjualan. Ketika kerjasama dengan Muhammad, penjualan kita semakin bertambah. Berarti istilahnya Muhammad ini orangnya ngerejekeni, ya, dapat memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Yang kedua, Muhammad ini orangnya jujur. Walaupun untungnya banyak, Muhammad hanya mengambil sesuai dengan kesepakatan kerjasama. Tetap keuntungan yang besar dikembalikan kepada pemiliknya, pemilik modal dan pemilik barang-barang tersebut. Nah, jadi 2 sudah ya. Laporannya 2. Keuntungan berlipat ganda. Kedua, orangnya jujur. Ketiga, selama perjalanan muncul keanehan-keanehan. Salah satunya yang disampaikan oleh Maisarah, selama kita berjalan, awan selalu mengikuti. Kalau tidak mendung enggak? Dalam beberapa riwayat itu, kemana Rasulullah berjalan, awan itu mengikuti menjadi payung di atasnya. Kalau mendung enggak, karena pasti panas ya. Nah, tapi ada awan yang mengikuti. Ada riwayat-riwayat yang lain, tapi bisa kita ambil satu riwayat saja. Ya, maklum karena ini kan Nabi ya Bu ya. Bahkan 13 tahun, ketika umur 13 tahun, itu pernah diajak ke Syam sama pamannya yang namanya Abu Thalib. Nah, ketika itu sama awan juga mengikuti. Tapi pada waktu 13 tahun langsung diundang sama Buhairah. Buhairah ini pendeta. Ya. Pendeta itu gak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Tapi gara-gara rombongannya Abu Thalib datang, langsung diundang masuk ke rumahnya karena ada fenomena keanehan tadi. Awan termasuk pohon yang merunduk, ya. Nah, Buhairah membuka punggungnya Nabi. Ketika dilihat di punggungnya Nabi itu ada tanda kenabian. Tanda kenabian itu seperti buah apel yang ada di punggung bagian sekitar belikat, sekitar tulang belikat. Ya, jadi bentuknya itu seperti apel. Kita nggak bisa sebut ya. Kalau tato bukan, tapi itu manusiawi, kulit tubuh manusia. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat punggung suami atau punggung anaknya,
Kalau ada yang mirip seperti apel, yakinlah itu pasti sakit kulit. Bukan karena tanda kenabian. Nggak ada. Ya. Jadi memang sejak dulu sudah ada fenomena-fenomena yang menakjubkan. Nah, akhirnya entah gimana, entah kenapa, ya, entah kenapa, Rasulullah SAW ditaksir dulu sama ibunda Khadijah. Jadi yang naksir duluan itu siapa? Ibunda Khadijah. Berarti boleh perempuan naksir duluan. Cuma menyampaikannya itu nggak langsung. Ibunda Khadijah menjaga kehormatan dirinya sebagai perempuan pasti kan ya. Karena rata-rata itu kan yang naksir duluan pasti laki-laki. Ya. Nah, Ibunda Khadijah menyampaikan perasaannya supaya mau menikah supaya dipinang sama Rasulullah itu melalui sahabatnya Ibunda Khadijah perempuan menyampaikan kepada Rasulullah bahwasannya Khadijah ya jatuh cinta begitu, minta supaya engkau segera meminangnya. Gimana kira-kira reaksi ya? Orangnya cantik, kaya raya, keturunan terhormat, ya kan? Tiba-tiba naksir sama laki-laki. Diterima atau ditolak? Terima atau ditolak? Ya diterima, ya kan? Jadi Rasul nggak begini, nggak sungkan-sungkan gitu. Wah, masa sama saya sih gitu? Saya punya apa? Saya nggak punya apa-apa, nggak begitu. Ya. Begitu Ibunda Khadijah naksir sama beliau langsung lapor kepada pamannya. Aku mau nikah. Sama siapa? Kamu mau nikah? Itu Khadijah. Giliran nyebut Khadijah, pamannya yang buyung. Loh, kenapa Bu? Ini yang mau dilamar kaya raya, tahu yang mau dinikahi ini Khadijah. Maharnya harus terhormat. Bukan cuma 1 ekor, tapi 20 ekor. Gak tahu, sekarang itu kita tuh mahar senengnya. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Ya Allah, itu bukan mahar, kewajiban Bu. Ya, mau mahar seperangkat alat sholat. Mahar itu bukti cinta. Maka untuk membuktikan mana buktinya? Ya harus dengan harta. Loh ini enggak maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Apalagi punya hafalan, maharnya apa? Hafalan surat Al-Ikhlas. Ini mau nikah gak modal ya. Ya tentu mahar itu harus semampunya. Ya, di ibu kalau dapat menantu kaya raya, langsung sampaikan kepada anaknya kalau bisa maharnya itu berangkat umroh sekeluarga. Boleh apa enggak? Boleh, mampu kok ya kan? Nah, kalau nggak mampu ya jangan Bu, ya kan? Mahar itu bukan hak orang tua, tapi hak calon istri. Tapi ibu bisa ngasih masukan boleh. Begitu Bu, akhirnya terjadilah pernikahan Rasulullah sama Ibunda Khadijah. Cuma dari umur 25 sampai umur 40 Rasulullah 15 tahun. Kan Rasul diangkat jadi Nabi itu umur berapa? 40 kan? 15 tahun pernikahannya itu nggak ada cerita macam-macam. Jadi apa? Tidak banyak cerita kisah pernikahan Rasul dari usia tahun pernikahan pertama sampai beliau diangkat jadi Nabi. Yang ada ya umur 40 tahun.
Langsung kita percepat Bu ya. Tapi kisah pernikahannya kayak gimana itu kita gak bisa dapati banyak. Pokoknya riwayatnya anaknya berapa tadi? 6. Laki-laki, perempuan, 5. Yang perempuan salah satunya ibu pasti kenal, namanya siapa? Fatimah. Ya, itu yang paling terkenal ya. Karena yang paling mencolok itu Fatimah. Nah, ketika itu Rasulullah itu pada masa-masa dewasa itu ya, kan sudah umur 40-an berarti kan dewasa. Beliau itu melihat masyarakatnya itu buruk akhlaknya, banyak berbuat maksiat. Ya, beliau kemudian termasuk yang masyarakatnya banyak berbuat kesyirikan. Itu dalam hati beliau nggak cocok. Nah, karena beliau nggak cocok, beliau itu kemudian mencoba untuk menjauh dari masyarakat, merenung, berdiam diri. Yang kita kenal berdiam diri di dalam gua. Ibu kalau tahu ya, kalau sekarang kita berangkat umroh atau haji, Gua Hiro itu posisinya ada di atas gunung. Kalau sekarang mau naik itu bisa sudah ada anak tangganya. Cuma sampai ke atas membutuhkan waktu hampir 2 jam. Sekarang udah ada anak tangga. Dulu zaman Rasul belum ada anak tangga. Beliau ada yang bilang kesana itu seminggu, ada yang bilang kesana itu sebulan, ada yang bilang berbulan-bulan, ada yang bilang hanya berhari-hari. Itu banyak riwayatnya. Ya. Artinya beliau kesana itu ada yang bilang sendiri, ada yang bilang ditemani keluarganya, ada yang bilang keluarganya cuma ngantar makanan, tapi paling banyak hanya sendirian. Ya. Sampai suatu ketika beliau sedang sendirian di dalam situ, tiba-tiba ada yang memeluk dari belakang. Memeluknya bahkan sampai membuat beliau sesak nafas. Ya. Sambil peluk, sambil ngomong apa Bu? Ngomong apa? Iqra, bacalah. Beliau langsung jawab, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Dilepas. Terus dipeluk lagi sampai sesak nafas. Disuruh lagi Iqra, bacalah. Ya. Dijawab, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Dilepas. Dipeluk lagi dari belakang sampai 3 kali, baru ketika Iqra dijawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai berapa ayat? 5 ayat. Ya, allamal insana ma lam ya'lam, sampai ayat yang kelima. Kira-kira beliau ketakutan atau biasa-biasa aja? Ketakutan. Pulang, lari terbirit-birit, badannya menggigil. Pulang ke rumah, langsung beliau ketakutan, kedinginan, sambil berkata, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Makanya ada surat namanya Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maksudnya Nabi Muhammad. Ya, karena kedinginan. Jadi kalau ada ibu ngasih nama anak Muzammil, berarti memang anaknya ya. Ketika ngomong Zamiluni, ya, istrinya langsung dengan sikap mengambil selimut, menenangkan suaminya, sambil kemudian suaminya bilang, aku pasti celaka. Wah, yo gimana Bu? Kayak kesambet kan itu ya, kayak kesurupan kan ya.
beliau ketakutan sekali, tapi istrinya memberikan penenangan. Diadem-ademi hidupku, gak mungkin Allah akan menghinakanmu. Kenapa? Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang yang selalu menanggung kesusahan orang lain. Engkau adalah orang yang memuliakan tamu, memuliakan yang lebih tua. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Bu, ini sepertinya dialognya remeh ya. Tapi ibu coba bayangkan, ini ada istri, ya kan? Kok malah suaminya ninggal istrinya, berdiam diri di dalam gua sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang mengatakan berbulan-bulan. Pulang-pulang kayak orang kesurupan. Sebagai seorang istri yang normal, mestinya, ya kan, mangkane Thomas, ya kan, kusannya aneh, ya kan. Udah enak ada istri di rumah, kok malah berdiam diri di dalam gua, ngomel dulu, ya kan? Tapi kalau ibu sini nggak mungkin, ya kan? Ternyata Ibunda Khadijah begitu suaminya pulang dari pengembaraan yang gak jelas kan, tetap dilayani, tetap diberikan keteduhan, tetap diberikan ketenangan. Itulah yang namanya sakinah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi. Jadi harusnya suami dengan istri atau istri dengan suami kalau bersama muncul sakinah, ketentraman. Bukan suaminya malas pulang ke rumah. Kenapa? Karena kalau pulang ke rumah istrinya belum ganti baju, belum naruh tas, sudah wah, apalagi bicara uang belanjaan yang kurang kan gitu ya. Kadang-kadang memang istri itu butuh didengar, ya kan? Butuh menyampaikan apa kondisi rumah tangga. Tapi mungkin tidak menunggu momen pas. Suami baru pulang, istrinya akhirnya suaminya pergi lagi apa enggak, Bu? Pergi, mau ngisi ke kantor. Nah, ada gitu, ya kan? Tapi Ibunda Khadijah begitu suaminya gak pulang-pulang, tetap menanti, pulang sambil kesurupan, tetap ditenangkan. Itulah Ibunda Khadijah. Itu harus jadi teladan buat ibu-ibu semua. Suami pulang, kita harus memberikan sakinah, ketentraman. Kalau itu yang terjadi, Bu, saya yakin suaminya pasti kepingin cepat pulang. Ya, malah kalau bisa nggak mau kerja, pengennya di rumah terus. Bahaya kalau itu. Bahaya. Maka dari sini kemudian Ibunda Khadijah karena tahu suaminya bermasalah, diajak untuk menemui pamannya, namanya itu Warokoh bin Naufal, seorang pendeta juga, untuk melaporkan kondisi suaminya yang kesurupan. Sampai di rumahnya Warokoh, Ibunda Khadijah menyampaikan, maka Warokoh menjawab, ternyata waktunya sudah habis. Khadijah aja nggak selesai, ya. Nah, makanya ibu-ibu silakan ya lanjutkan di pertemuan berikutnya, saran saya bersama pusat-pusat yang lain. Ya, paling enggak 13 istri Nabi itu kita sudah tahu lah, ya, mana yang harus jadi teladan buat kehidupan kita semua. Ummul Mukminin loh.